Oke. Nah, cuman kita belum buat ini isian dari fungsi berita create-nya. Nah, berita create-nya ada di sini. Oke, kita coba. Nah, ini masih kosong. Ya. Nah, kita akan buat view-nya dulu untuk berita create-nya. Masih di admin ya. Jadi kita akan buat new file namanya input berita.blade.php. Ya. Nah, sama ya dengan sebelumnya, kita copy template yang sudah ada, template bakunya kita paste di sini. Selebihnya nanti kita akan buat kontennya di sini. Nah, di sini ada kurang. Ini kita nampaknya harus shadow dulu. Ya. Oke, sudah ya. Nah, di sini baru kita akan buat form inputnya. Form inputnya seperti apa? Kita akan gunakan form komponen dari Blade juga. Nah, kalau sebelumnya kita adalah buat description list, sekarang coba kita buat lihat komponen formnya. Ya, ada di sini ya. Komponen form kita akan coba buat yang paling sederhana. Jadi yang ini kita akan copy persis sama. Ya, kita akan copy dari form actionnya. Jadi dari sini aja ya, dari form ke form. Oke, cukup sampai sini ya. Ntar kita bersihkan yang tidak kita perlukan. Ya, ini sudah. Kemudian kalau kita lihat, nah kita save dulu ya. Kita coba tampilkan di berita. Kita coba return. Jadi yang pertama tetap ada title. Title namanya input berita. Kemudian bawahnya kita return view saja ya. Kita copy yang di atas. Ada di folder admin, yakni input berita. Kemudian baru ada satu variabel namanya berita. Oke. Kita akan coba ya, kita akan refresh. Oke, sudah mau. Kita coba klik. Ya, ini udah mau ya. Udah cukup cantik. Jadi kita tinggal sesuaikan ini untuk teks apa judulnya, ini untuk keterangan, kemudian ini untuk covernya. Itu selanjutnya. Ya. Nah, sekarang kita akan mulai custom dari input beritanya. Oke. Yang pertama kita tidak perlu span ini, ya ini kita hilangkan aja HTTP-nya. Kemudian berikutnya atribut dari text field-nya sama ya, karena kita masih menggunakan Laravel Basic. Jadi yang pertama ada name, ini sesuaikan dengan title, kemudian ini sih nggak perlu. Kemudian nih fokusnya ini sesuaikan aja karena ini ketika ini biru, kemudian diklik seperti apa, overnya juga seperti apa ya. Nah, fokus ring ini biasanya digunakan untuk inputan. Kalau tadi kan di tombol biasanya gunakan over. Kemudian selanjutnya ini blok full-nya ini maksudnya adalah full ya, mengambil seluruh blok yang ada. Kemudian text border gray-nya ini bisa diatur juga, dan yang penting berikutnya juga adalah ini placeholder-nya. Ini kita kasih judul, kita max 255 karakter ya, kasih aja seperti itu. Kemudian berikutnya di bawahnya ada text area, ini kita kasih labelnya dulu, judul. Kemudian ini isian beritanya. Jadi ada name, sesuaikan, description ini tidak perlu disesuaikan sekali ya. Nanti kita juga akan atur ini di controller, tapi untuk mempermudah sebaiknya disesuaikan. Ini row-nya tidak perlu kita row-nya perlu. Row-nya kalau 2 misalnya lebih sempit. Kemudian shadow-nya ini udah standar ya. Nah, yang penting juga adalah placeholder-nya adalah isian berita. Ini teks ya. Teks isian berita. Ini sih sekedar pesan.
Nah, berikutnya ini boleh kita hapus. Yang tidak perlu kita hapus saja ya. Ini change foto juga rasanya tidak perlu, kita gunakan cover foto yang ada di bawahnya aja. Ini maksudnya lah sampul ya, kalau cover. Sampul berita maksudnya ya. Nah, ini udah ada upload file, kemudian kita kasih nama cover ya. Ini juga tidak harus sama. Tipe file, kemudian ini juga kita hapus saja, tidak perlu. Nah, submit udah sama ya. Oke, lagi satu di actionnya, ini penting. Actionnya tadi kita udah buat untuk store, jadi kita akan gunakan actionnya ke sini ya. Root berita dot store. Oke, cukup seperti itu. Kemudian metodenya kita gunakan nanti metode post ya. Kita akan gunakan nanti metode post. Udah. Kemudian inscription type-nya, karena nanti kita akan mengunggah file, jadi ini penting. Kalau tanpa mengunggah file ini tidak perlu ya. Oke, kita save. Kita coba reload dulu halamannya, apakah ada error. Oke, tidak ada error. Berikutnya kita baru custom di berita controllernya di bagian store ya. Nah, di sini kalau di PHP validasinya kita create sendiri, tetapi dengan Laravel validasinya cukup gampang sekali ya. Pertama, kita deskripsikan dulu pesannya. Ini sih opsional ya. Ketika pesan-pesannya itu custom sesuai dengan kita. Misalnya required-nya seperti apa. Ini saya copy dari yang sudah ada aja ya. Misalnya required, kita ingin menampilkan pesan seperti apa. Kolom, ini atributnya kosongin karena ini akan di replace. Yang ini pesannya ini harus sesuaikan ya. Ini harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Date berarti harus tanggal, kemudian misalnya numerik berarti harus angka. Nah, kalau tidak berisi ini bagaimana? Boleh aja. Tetapi nanti pesannya dalam settingannya defaultnya Laravel. Berikutnya kita akan menampung isian dari validasi tersebut dalam sebuah variabel validasi. Nah, di sini kita akan menggunakan request. Jadi dari form tadi klien merequest data dengan sebuah class request ya. Ini udah, kalau ini kita buka, ini ada di apa namanya vendor Laravel, apa aja sih isiannya. Ini banyak ya. Jadi kita menggunakan library request, kemudian kita tampung request yang tadi masuk dari apa namanya dari inputan di dalam sebuah variabel request. Ini boleh diupdate ya requestnya, tapi ini tidak bisa ya, karena ini memanggil request yang di atasnya ini ya. Oke, berikutnya ya, ini kalau kita menggunakan membuat controller dengan resource ini udah dipanggil langsung. Tapi kalau tanpa resource ini harus kita add manual. Oke. Jadi ini untuk menampung variabel request. Jadi maka dari itu kita ambil sekarang request yang ada. Kemudian kita validasi. Kita gunakan fungsi validate. Nah, fungsi validate ini isiannya apa aja sih? Isiannya adalah berupa array. Yang pertama, sesuaikan title kita gunakan apa. Misalnya title ini wajib atau enggak? Wajib ya. Required, kemudian unique queue dari tabel apa ya? Tabel beritas berarti ya. Tabel beritas, kemudian ini termasuk kolomnya apanya yang unik. Tapi kalau ini karena dia udah mendeskripsikan kolom, jadi uniknya itu berdasarkan title. Titlenya harus unik. Kemudian max karakternya adalah
kita isi aja max 255. Karena kalau ini sampai lolos ke database, maka akan terjadi error di database-nya. Makanya dari itu ini kita validasi dulu bahwa maksimalnya adalah 255. Oke. Berikutnya setelah title ada description ya. Description. Oke. Ini require juga. Require, kemudian yang lain tidak ada sih. Kemudian cover. Nah, ini cover penting karena isiannya nanti berupa image ya. Jadi ini kita lewatkan dulu, ntar kita tambahkan. Oke, jadi ada dua ini aja dulu. Kemudian setelah itu karena tadi di apa namanya di tabel ada foreign key user ID, tetapi di inputan kita tidak mendeskripsikan user ID, maka kita bisa add manual di tengah folder di tengah variabel validasi user ID. Nah, di mana kita peroleh user ID-nya ini? Kita peroleh dari autentikasinya. Nah, makanya kita add out. Nah, ini udah langsung otomatis ngambil ke package out-nya ya. Setelah itu kita ambil ID-nya aja. ID. Oke. Cukup ya. Jadi dengan ini kita udah dapetin ya ID dari user yang nge-add atau nginput beritanya. Nah, setelah ini gampang. Ini udah selesai. Kita tinggal memanggil modelnya berita. Oke. Create. Nah, gampang. Kemudian kita kirim validasinya tadi. Nah, oke. Cukup situ aja. Nah, setelah apa namanya inputannya ini terjadi atau berhasil tersimpan, kita akan kirim kemana? Atau kita akan redirect kemana? Kita akan return sebuah halaman atau fungsi, atau kita akan redirect ke sebuah root namanya berita, atau ke root intinya, atau ke root kita akan setelah tersimpan nih kita akan kirim dia ke sini sehingga halaman ini akan ditampilkan. Oke. Kalau mau diisi pesan juga boleh with misalnya success. Jadi kalau ada seperti ini namanya flash data. Jadi kalau ada variabel success, kalau udah seperti ini berarti data telah tersimpan. Nih kita bisa custom tersimpan misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini sudah cukup. Validasi juga sudah ada. Nah, ini belum kita gunakan ya. Ini sekarang kita gunakan di bagian akhir dari sini. Makanya saya bilang opsional ya. Ini bisa ditambahkan. Oke. Ini sudah. Sekarang kita coba input beritanya dulu ya. Kita akan langsung tampilkan error yang terjadi. Seperti apa. Jadi yang pertama kita akan coba dulu menampilkan pesan errornya. Ya, menampilkan pesan error. Ketika error misalnya judul max-nya ini tidak sesuai, maka bordernya ini menjadi red, kemudian ada pesan di bawahnya. Oke, kita coba ya. Oke, yang pertama untuk bordernya, jadi di masing-masing teks, ya kelas teksnya kita tambahkan seperti ini. Jadi jika ada error title, jika terdapat error title, maka bordernya kita ganti jadi red. Ini kita taruh di depan supaya yang di belakang nggak terbaca. Kemudian jangan lupa end errornya. Kemudian bagaimana kita menampilkan pesannya? Kita tampilkan juga menggunakan sebuah pesan error ya di sini. Nah, ini kita buat div, kemudian teksnya kecil aja, kemudian teksnya red. Nah, jika ada error title, kita tampilkan pesannya seperti apa. Kemudian jangan juga errornya, jangan lupa errornya. Oke, kita coba ya. Kita coba dulu satu pesan aja. Nah, ini kita coba save. Nah, ini expired. Oh iya, token saya kurang. Setiap inputan di Laravel itu mewajibkan ada token di dalam formnya. Ini gampang CS. Nah, seperti ini tokennya. Ya, kalau nggak ada ini, maka kita nggak bisa nyimpan apa-apa. Token dianggap expired.
Kita coba ya. Nah, ini seperti ini udah. Kolom title harus lengkap. Misalnya ini kalau panjang, ini beda lagi deskripsinya. Ya. Kalau panjang beda lagi. Kemudian kalau misalnya sesuai dengan validasi yang kita buat tadi di sini ya. Ini sesuai dengan ini. Oke. Kita akan coba untuk teks area teks area untuk keterangannya ya. Ini juga sama, kita tinggal ganti name errornya. Name errornya ini disesuaikan dengan namanya ini. Description, title. Makanya tadi saya sarankan untuk menyesuaikan saja inputannya ini dengan yang kita ambil di controller. Oke. Sehingga memudahkan kita untuk membuat error dan sebagainya. Ini juga kita akan tambahkan pesan. Jadi ini kita tinggal ganti ininya aja. Gampang ya. Oke, sudah. Kita coba refresh. Nah, sudah. Sekarang kita coba booking online. Kemudian kita save. Nah, masih ada ternyata. Oh, ternyata setelah tersimpan errornya validasinya muncul. Tapi inputan kita hilang. Nah, ini akan buruk sekali. Akan mengganggu pengguna. Bayangkan kalau sudah menulis berita panjang, tiba-tiba ketika simpan ternyata error, ternyata hilang isiannya. Nah, bagaimana cara mengatasi tersebut? Kita ambil sekarang, kita tampilkan namanya alt text. Alt text-nya itu kita ambil di value, tampilkan di value ya. Kita akan gunakan fungsi alt text. Jadi secara default jika ada alt text, title disesuaikan ya, maka ini akan ditampilkan ya. Alt text sesuai yang dikirim dari controller. Alt text itu maksudnya berarti adalah teks yang lama yang telah terjadi sebelumnya. Oke, kita akan coba sekarang. Oke, udah mau ya. Teksnya tetap mau. Sekarang kita tinggal lanjutin apa yang ada berikutnya. Oke, seperti ini misalnya. Ya, oke. Kita coba simpan dulu ya. Nah, ada error nih. Fill cover doesn't have value. Oh, nampaknya karena tadi kita fill labelnya di model, kita deskripsikan juga covernya, maka di sini juga harus kita deskripsikan. Ya, gampang aja, kita coba sekarang. Covernya belum ada ya. Oke, sebentar ya. Cover ya. Cover. Oke, tapi tidak usah di require dulu. Ya, tidak usah di require dulu. Oke, sudah. Kita akan coba sekarang. Itu tadi belum tersimpan ya. Kita coba acak aja. Ini tidak perlu karena belum required. Oke. Nah, fill cover doesn't have value. Wah, nampaknya harus diisi nih. Coba. Oke. Di sini nampaknya saya terhapus tadi di file uploadnya karena ini memanggil sebuah JavaScript ya untuk ngeload membuka form file. Kita akan coba sekarang. Ya, seperti ini. Kita akan coba booking online, kemudian isiannya kita acak aja ya. Kemudian sampulnya. Ini kalau kita mewajibkan ada sampul di sini, mana tadi ya, di sini, maka otomatis harus terisi. Tetapi kalau tidak wajib, ini bisa dihilangkan. Ini bisa dihilangkan, kita tambahkan variabel manual seperti ini. Ya, gitu aja. Oke, ini kita bisa kasih nanti max uploadannya berapa, boleh ya.
Kita coba aja dulu sekarang biar jalan aja tersimpan atau enggak datanya ini. Oke. Nah, sudah tersimpan nampaknya ke sini. Ya, ini dia. Cuma enggak begitu kelihatan ya. Mepet sekali ini, belum ada padding. Coba kita tambahkan padding di dalam tabelnya. Kita tambahkan padding di beranda berita biar kelihatan lebih bagus. Ya. Di sini berarti kita tambahkan padding ya, sebentar, ini P10 aja kali ya. Coba kita, nah udah, cuman belum bagus juga. M10 coba, jangan padding, coba margin M3, oke. Nah, udah lebih bagus supaya runut tabel tetap kelihatan ya. Kemudian headernya tadi digunakan adalah T-head. Kemudian ini kita bisa gunakan misalnya kelas text large ya, text LG, oke, biar kelihatan ya header. Nah, udah lebih besar ya. Nah, ini udah tabelnya ini, kemudian udah ada checkboxnya. Kemudian ini tandainya ini semestinya kita kasih width aja ya. Kelas misalnya W1, width 1 paling kecil. Nah, seperti ini ya. Ini juga kita bisa isi padding sebenarnya di sini biar lebih gini. P padding 2. Oke, udah ada kelihatan sedikit ya. Oke, ini udah. Sekarang kita akan coba upload filenya aja dulu ya. Kita akan coba upload file. Oke, kita akan coba upload filenya ke dalam folder ya. Oke, apa yang harus kita buat sebelum kita upload filenya? Jadi pertama kita harus gunakan fungsi file ya. Kita coba fungsi filenya aja. Oke, kita coba fungsi file ya. Ini namanya. Ini file name-nya kita akan memberi nama file name. Tidak, kalau ini dikosongkan boleh tanpa ini, tapi nanti file name-nya, nah ini kita coba dari sini aja ya. Ini kita komen aja. Nah, ini store as-nya ini ada banyak fungsi ya. Kalau kita lihat di Laravel-nya. Laravel, sebentar, by basic, kemudian file ya, coba kita lihat. File storage. Ya, ini dia file storage. Kemudian kita bisa lihat file uploadnya seperti apa. Nah, seperti ini. Ini fungsi dasarnya. Ini ngambil nama filenya di input. Ya, kalau kita namanya cover. Kemudian kita store-nya ini ke folder avatar. Ya, kita store-nya ini ke folder avatar atau ke covers boleh yang ada di folder storage. Ya, kita coba ntar lihat folder storage itu ada di mana sih. Kita akan coba gunakan ini aja dulu. Ya, kita akan coba gunakan ini ya, file cover. Kita akan coba store di folder cover. Kemudian setelah itu kita simpan nama pet-nya ya ke dalam database, yaitu di folder cover. Kenapa pet-nya kita kirim? Karena nanti kemungkinan dalam sebuah perjalanan dari sistem ada pet-nya penuh, kemudian atau mungkin menggunakan balancing, pet-nya bisa berbeda-beda dalam satu kali upload, maka kita sebaiknya gunakan termasuk dengan folder pet-nya ya. Jadi bukan nama filenya ada kita simpan, tapi termasuk juga folder pet-nya. Nah, ketika menyimpan folder pet, maka pastikan cukup untuk menampung
Ya, covernya 255 rasanya udah cukup untuk menampung pad. Oke, kita akan coba ini. Ini akan masuk ke folder ada di storage. Ya, jadi ada di storage. Storage itu di mana sih? Nah, di Laravel itu ada di root, ada root. Sebentar saya lihat ya. Ini ada di rootnya, ada namanya storage, kemudian ada di apps. Nah, di sini nanti ada folder storage lokal namanya. Karena ini kan publiknya. Sebentar kita coba ya. Kita akan coba ngupload dulu. Oke. Kita akan coba ngupload foldernya. Ya, kita akan coba ngupload ini ya. Save. Oh, ini. Oh, karena sudah ada nama filenya sebelumnya. Ya. Kita akan coba ngupload ini ya. Nah, sudah mau. Cuman filenya terupload atau enggak? Kita coba lihat ya. Nah, ini dia. Ada apps cover. Udah langsung terbentuk. Ya. Cuman ini namanya folder lokal. Ini nggak bisa kita akses dari public. Ya, ini nggak bisa kita request aksesnya. Nah, bagaimana kita biar filenya ini bisa diakses dari public? Karena ini ada di folder storage, dia ada di app, ini nggak bisa diakses. Setelah itu kita coba lihat di config, ada di file system. Nah, file system secara default dia memanggil lokal, jadi sesuai dengan yang kita kirim tadi. Kalau misalnya ada namanya variabel cover, kemudian ada nama variabel yang misalnya media, ya dibuatkan sebuah folder media. Ya, oke, ini defaultnya lokal. Kemudian kalau kita lihat disknya, lokal itu ada di app patch ya di sini. Nanti ada kalau ada beberapa folder nih boleh semua. Kemudian folder publicnya itu ada di app public. Nah, di sini. Kalau kita menggunakan folder public maka di sini yang akan masuk ya. Kemudian yang S3 ini adalah protokol untuk kalau nggak salah Amazon ya. Oke, ini kita akan gunakan ini aja. Oke. Nah, bagaimana cara mengatur default biar file sistemnya ke public? Kita bisa atur di sini. Atau bisa atur di environment-nya. Ini kita copy. Kita setting environment variabelnya. Ada di env. Nah, di sini kita tambahkan. Namanya public. Jadi, secara default, maka uploadannya akan masuk ke folder public ini. Ya, kita akan coba sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. Kita akan coba ini ya. Oke, sudah mau. Kita lihat folder. Nah, ini udah mau ke public. Oke, cuman ini belum bisa kita akses sebenarnya. Kalau kita lihat pad-nya, kalau kita lihat pad yang ada di database, ini ada di cover. Ini kalau diakses langsung ke URL, ini belum bisa diakses. Misalnya, nah kayak gini. Ini belum bisa diakses. Walaupun diisi storage. Belum bisa diakses karena apa? Karena ini belum public betul. Jadi kenapa sih dilainin seperti ini? Nah, tujuannya ini ketika ada seseorang nge-grab, biar nggak termasuk foldernya ini di download. Ya, kalau misalnya kita nge-grab website menggunakan IDM, maka termasuk asetnya ini akan di-download kalau menggunakan PHP biasa. Tetapi kalau menggunakan Laravel ini disembunyikan, termasuk ketika nanti kita compose ke Git, ke VCS. Ketika kita clone, ini juga nggak akan terupload. Itu tujuannya sebenarnya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengakses biar dia public betul? Nah, kalau public betul seharusnya dia ada di sini. Di sini. Ya, di sini harusnya ada. Nah, caranya Laravel menyediakan bagaimana cara kita biar bisa upload public. Kita bisa lihat di panduannya ya di Laravel. Kita coba lihat file visibility. Coba kita lihat. Oke, kayaknya kita langsung aja ya. Kita ada namanya
create link. Oke, sebentar. Nah, ini adalah membuat folder alias, folder storage alias di folder public ini. Jadi apapun yang ada di storage public di sini kan ada folder apps, kemudian public. Ini akan dialiaskan di public di sini. Ya, kita coba ya. Nah, sudah create nih. Pesannya adalah folder public sudah dipindahkan ke folder, sudah dibuat connected ke folder public storage. Coba kita lihat. Public storage ya, ini cover. Ini sebenarnya nggak ke-upload ke sini. Uploadnya tetap ke sini, tapi dibuatkan semacam shortcut atau alias saja. Kalau di sini terhapus, di folder apps-nya ini terhapus, maka di sini juga terhapus. Nah, sekarang baru kita bisa akses. Nah, caranya akses bagaimana? Cara kita menampilkan beritanya itu. Nah, kita tampilkan ada di sini ya. Kita tampilkan menggunakan image, kemudian src, kemudian ini aset, karena kalau ada di folder publicnya ini kita bisa gunakan aset, tapi kalau CSS, JS sebaiknya kita gunakan mix. Ya, boleh sih kita gunakan aset asalkan sudah pasti CSS dan JS ini masuk ke sini ya, folder public di root. Oke, kita gunakan helper asset. Setelah itu kita panggil itemnya ini ya, kita langsung panggil itemnya. Oke, item apa tadinya? Pet ya, pet. Oke, kemudian width-nya kita juga bisa atur. Ini kelasnya W1 misalnya, atau W4 boleh. Kita coba sekarang di mana itu ya. Nah, belum tampil. Belum tampil, sebentar saya lihat dulu. Oh, ternyata ada sebuah folder lagi di depannya, storage. Seperti ini ya. Karena dia berada di dalam storage ya, storage kemudian pet ya. Oke, coba. Oke, sebentar. Oh, sorry, cover ya. Kok cover ya, sorry. Nah, ini udah mau, ini sudah ada, cuman kecil sekali. Coba saya besarkan aja. Kita gunakan W16. Nah, sudah ada ya. Sudah mau, foldernya terupload ke sini. Ya, sorry, filenya. Sekarang kita coba lihat. Ini sebenarnya kenapa nggak lurus ya. Karena yang di atas nih kayaknya menggunakan text center, text left. Kita gunakan, oke. Ya, sudah sesuai. Oke. Jadi itu folder upload dari apa namanya, Laravelnya. Sekarang kita coba validasinya. Validasinya lagi sedikit sebenarnya. Ini tinggal kita deskripsikan file apa aja sih yang boleh masuk ke sini. Misalnya pertama tentu ada require kalau memang diwajibkan. Kemudian tipe filenya ya, kemudian ada max ukurannya. Jadi ini bisa ukurannya 512, bisa 1024 ya. Jadi itu yang sederhana untuk upload apa namanya, input datanya, create data dari materi ini ya. Selebihnya teman-teman bisa custom tampilan lagi sehingga bisa lebih mantap ya. Oke, di materi berikutnya kita akan bahas bagaimana edit data
kemudian termasuk juga edit file, delete, dan join table yang ini belum kita bahas di sini. Oke, terima kasih untuk perhatian teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat.